Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Izinkan saya memperkenalkan nama sebagai salah seorang kandidat calon ketua umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nama saya Kamaludin. Saya berasal dari salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara, yakni Kabupaten Konawe. Saya besar dan lahir di Kabupaten Buton, yang juga merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan dan saya sayangi seluruh Nusantara. Saya berproses di PMII dari tataran rayon, pengurus cabang, sampai pada hari ini diamanahkan menjadi pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Saya dipercaya sebagai Ketua Rayon FKIP Universitas Laki Dende, dan juga saya dipercaya untuk menjadi Sekretaris Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Konawe, serta saya juga alhamdulillah dipercaya untuk menjadi Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Dan sampai hari ini saya juga diberikan amanah untuk mengemban sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Sahabat-sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah berproses di PMII, saya juga berproses menyelesaikan studi saya di Universitas Laki Dende, Fakultas Pendidikan Matematika, dan juga alhamdulillah saya dapat menyelesaikan pendidikan S1 saya dan kemudian lanjut ke jenjang berikutnya, yakni strata 2 di Universitas Trisakti jurusan Ilmu Ekonomi. Dan alhamdulillah sahabat-sahabat, saya juga diberi kesempatan untuk lanjut S3 di Universitas Diponegoro, dan alhamdulillah saat ini masih berproses di Universitas Diponegoro jurusan Ilmu Ekonomi. Hadirin sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Organisasi PMII sesuai dengan tujuan lahir dan terbentuknya memiliki tugas mulia sebagai laboratorium pengembangan ilmu pengetahuan dan juga sumber daya manusia. Sebagai organisasi yang terbesar di Indonesia, PMII hendaknya menumbuh kembangkan core values lembaga sebagai paradigma inti yang diimplementasikan bersama dari semua jajaran kepengurusan, baik level rayon, komisariat, pengurus cabang, pengurus koordinator cabang, serta pengurus besar. Nilai-nilai utama atau core values ini menjadi prinsip capaian indikator sahabat-sahabat sekalian yang dipegang teguh oleh seluruh kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Core values ini akan memberikan dampak yang signifikan akan kemajuan dan juga pengembangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang lebih maju dan lebih terkemuka. Sahabat-sahabat sekalian, dengan mengetahui dan menciptakan prinsip core values dalam organisasi sedari awal akan membantu organisasi untuk mengidentifikasi dan pemahaman apa yang dibutuhkan serta dijalankan dalam mencapai kesuksesan. Sahabat-sahabat sekalian, core values organisasi dapat membantu organisasi memahami apa yang paling penting dan paling urgent dalam sebuah organisasi, sehingga organisasi memiliki arah dan tujuan yang jelas serta dapat diukur. Core values terinternalisasi dalam misi, dan misi dengan baik dapat mendukung membentuk organisasi yang kuat. Sahabat-sahabatku yang saya banggakan dan saya sayangi dari Sabang sampai Merauke, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia lahir dan terbentuk dengan tujuan yang begitu mulia, yakni sebagai laboratorium pengetahuan
dan juga sebagai sumber daya manusia. Sebagai organisasi yang memiliki pengurus dan kader yang sangat besar, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, hendaknya PMI mengembangkan yang namanya core values agar lembaga pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ini memiliki paradigma inti yang dapat dilakukan dan dapat diejawantakan oleh seluruh kader dari Sabang sampai Merauke. Sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan dari Sabang sampai Merauke, nilai-nilai utama atau core values menjadi prinsip capaian indikator yang dipegang teguh oleh setiap organisasi. Core values dapat menjadi indikator salah satu yang menentukan bagaimana cara organisasi berinteraksi, bagaimana cara organisasi memandang, bagaimana cara organisasi mengembangkan organisasi agar lebih maju dan berkembang. Sahabat-sahabat sekalian, dalam core values ada 3 poin penting yang kiranya itu menjadi perhatian khusus bagi seluruh kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang pertama, PMI Entrepreneurship. Artinya apa? Bahwasanya pergerakan mahasiswa Islam Indonesia harus menjadi laboratorium dan pengembangan soft skill kader-kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Kenapa? Karena kita memiliki beribu banyak kader yang tersebar dari Sabang Merauke, maka perlu adanya pemanfaatan sumber daya yang baik dan menciptakan soft skill yang dimiliki oleh kader agar kader dapat berdaya saing secara global. Bagaimana mungkin kita menginginkan organisasi yang maju dan terkemuka, namun kita tidak memiliki sumber daya yang mumpuni? Contohnya adalah kita tidak memiliki kader-kader yang memiliki kapasitas secara soft skill. Kita tidak memiliki kader-kader yang memiliki kapasitas dalam bidangnya. Maka sebagai core values, kader PMI harus memiliki itu, sahabat-sahabat sekalian. Kader-kader PMI harus mampu mengembangkan soft skill-nya, baik di bidang mesin, baik di bidang teknik, baik di bidang pendidikan, baik di bidang ekonomi, baik di bidang politik. Artinya apa? Kader-kader PMI mampu bertahan ketika dia sudah selesai di dalam kampus, selesai berproses dalam kampus, mereka mampu berdaya saing di luar sana. Maka sangat penting bahwasanya sebagai organisasi yang begitu besar, menciptakan lapangan pekerjaan berupa membantu kader-kader untuk meningkatkan soft skill-nya, sahabat-sahabat, membuat pelatihan, membuat wirausahaan, dan lain sebagainya, yang sekiranya potensi itu dapat mengembangkan sumber daya kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Sahabat-sahabatku dari Sabang sampai Merauke, poin kedua yang harus dititik beratkan dan diperhatikan oleh kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah PMI inklusif dan kolaboratif. Artinya apa? PMI jangan menutup ruang, jangan menutup pagar, menutup tembok besar, tidak menginginkan dunia luar untuk masuk ke dalam internal PMI. PMI harus terbuka lebar. PMI tidak boleh tutup mata. Bahwasanya sahabat-sahabat, kita membutuhkan dunia luar, kita membutuhkan jejaring, kita membutuhkan mitra agar soft skill kader-kader PMI dapat terbentuk, agar soft skill kader-kader PMI dapat berkembang. Maka perlu adanya mitra kerjasama yang dibentuk oleh organisasi. Itu sangat penting, sahabat-sahabat. Kenapa saya katakan sangat penting? Bagaimana kita memiliki sumber daya manusia yang baik, bagaimana kita memiliki sumber daya kader yang mumpuni, yang dapat berdaya saing jika kita tidak memiliki mitra di berbagai lini sektor. Sahabat-sahabatku, ke depan kita akan menghadapi 5.0. Artinya, sangat penting kita memiliki mitra strategis
sangat penting bagi organisasi memiliki mitra yang dapat mengembangkan soft skill kader-kader. Maka wajib bagi organisasi untuk menjalin kerjasama dan mitra kepada berbagai lembaga yang ada di luar sana untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh kader-kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Sahabat-sahabatku yang saya sayangi dan saya cintai dari Sabang sampai Merauke, core values ketiga yang harus diperhatikan oleh seluruh kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia adalah PMI harus inovatif dan adaptif. Ini sangat penting dan harus menjadi perhatian khusus sahabat-sahabat sekalian. Bahwasanya PMI harus menjadi organisasi yang berpikir secara terbuka, selalu berpikir yang dapat melahirkan ide dan gagasan baru. Tidak hanya satu arah, tidak hanya terfokus pada satu titik, tidak hanya terfokus pada satu ide, namun dapat melahirkan ribuan ide-ide yang dapat mengembangkan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. PMI juga harus adaptif terhadap situasi dan kondisi apapun sahabat-sahabat sekalian. Maka sangat penting jika PMI memiliki ide dan gagasan yang begitu luar biasa, tetapi dia juga mampu berdaya saing, mampu bertahan dalam situasi dan kondisi apapun. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, kun ibna zamanika, jadilah anak zamanmu. Artinya apa? PMI itu tidak boleh monoton sahabat-sahabat sekalian. PMI itu harus selalu berkembang setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, sampai prodi-prodi berikutnya. Tidak boleh PMI hanya berdiam diri, tapi kader-kader PMI harus inovatif. Maka saya memberikan sebuah contoh sahabat-sahabat yang kira-kira itu juga harus menjadi perhatian bagi seluruh kader di level kepengurusan, baik level rayon, komisariat, cabang, koordinator cabang, dan pengurus besar. Salah satu contoh bahwasanya kader-kader PMI harus inovatif dan adaptif adalah dalam sistem kaderisasi sahabat-sahabat sekalian. Misalkan dalam sistem kaderisasi kita itu hanya menonton satu arah sahabat-sahabat. Kita hanya mengenal namanya sistem sinkronus, yaitu sistem tatap muka dan juga tatap maya. Kader-kader PMI selama ini melakukan proses kaderisasi itu hanya antara pemateri dan juga peserta. Kader-kader PMI selama ini juga jika melakukan kegiatan itu kegiatannya adalah talk show atau workshop. Tidak ada kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mengembangkan soft skill kader-kader PMI. Maka perlu sebuah inovasi baru, sahabat-sahabat, dalam sistem kaderisasi kita. Kenapa kita tidak mencoba yang namanya sistem kaderisasi yang berfokus pada asinkronus? Misalkan, kita membuat sebuah platform yang dapat diakses oleh seluruh kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di situ termuat sebuah materi-materi kaderisasi, baik materi kaderisasi informal maupun materi kaderisasi formal. Sehingga kader-kader PMI seluruh Indonesia dapat mengikuti dan dapat mengakses dari Sabang sampai Merauke tanpa mengenal daerah, tanpa mengenal batasan waktu, sahabat-sahabat sekalian. Kita sadari bahwasanya kita ini memiliki cabang-cabang yang beragam, yang sistem pengetahuannya bisa berbeda antara satu cabang dengan cabang yang lainnya. Maka perlu penyamaan dan perlu pemerataan sistem pengetahuan di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan melakukan sistem pendidikan asinkronus, yaitu mengupload setiap materi-materi baik itu non formal maupun formal di sebuah platform yang dapat diakses oleh seluruh kader-kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Sahabat-sahabat sekalian, ini sangat penting dan ini merupakan sebuah inovasi yang begitu luar biasa jika PMI dapat membentuk sebuah platform yang dapat diakses oleh kader-kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
Maka visi ini kemudian saya tuangkan ke dalam misi, ada 4. Pertama, PMI aksesibel, artinya PMI harus mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kewirausahaan dengan mengakomodir layanan dan fasilitas untuk menggerakkan pendidikan dan juga kemandirian wirausahaan anggota pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Yang kedua, PMI optimal. Artinya, mengoptimalkan kualitas dan kuantitas organisasi serta sumber daya anggota dengan menjalankan operasional dan yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Yang ketiga, PMI kompatibel. Artinya adalah menumbuh kembangkan sistem terpadu yang adaptif dan inovatif dalam mengembangkan organisasi dan kaderisasi untuk meningkatkan kompetensi anggota dan kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Yang keempat, PMI capable. Artinya menumbuh kembangkan tata kelola jaringan untuk sumber daya organisasi yang capable sehingga mampu mengintegrasi dan mengeksplorasi sumber daya organisasi. Sahabat-sahabatku dari Sabang sampai Merauke, dari penjelasan visi dan misi saya, maka untuk mewujudkan PMI terkemuka, saya akan tuangkan lebih lanjut dalam langkah kerja. Yang pertama, untuk menciptakan PMI yang aksesibilitas, ada 4 langkah kerja yang harus dilakukan oleh kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Yang pertama, sahabat-sahabat sekalian, yakni membuka akses beasiswa seluasnya kepada seluruh kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang sedang dan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, untuk membangun dan membuka akses jaringan bisnis seluasnya bagi kader yang ingin fokus ke dunia usaha. Yang ketiga, mewujudkan pemerataan kaderisasi melalui akses transportasi yang terintegrasi di tiap wilayah yang terdapat pulau-pulau. Yang keempat, membangun kemitraan nasional dan internasional yang strategis bagi PMI untuk PMI terkemuka. Berikutnya, untuk mewujudkan PMI kompatibel, maka ada 2 langkah kerja yang harus dilakukan organisasi. Yang pertama adalah menciptakan sistem kaderisasi yang berorientasi pada kebutuhan wilayah dan orientasi kader. Yang kedua adalah mewujudkan sistem informasi kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia secara terpadu. Sahabat-sahabat sekalian, untuk mewujudkan PMI yang optimal, maka saya memiliki 1 langkah kerja, yakni membangun pusat pendidikan dan pelatihan pengkaderan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia di setiap wilayah. Yang terakhir, untuk mewujudkan PMI capable, maka saya menuangkan dalam 2 langkah kerja. Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi kader di segala bidang sesuai kebutuhan zamannya. Dan yang terakhir, menumbuhkan inovasi kader di segala bidang melalui magang, melalui pelatihan soft skill, melalui studi di luar negeri. Demikian pemaparan saya terkait core values agar terwujudnya PMI terkemuka yang saya tuangkan di dalam visi, misi, dan langkah kerja saya. Harapannya adalah dengan visi, misi, langkah kerja yang saya paparkan tadi dapat mewujudkan PMI yang terkemuka. Saya ucapkan ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PMI terkemuka.